Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Erlangga Fitrio dengan NIM 22053127 Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, pada video ini kita akan membahas materi terkait Bank Indonesia, yang dimana materi sebelumnya kita membahas tentang suku bunga, teman-teman. Baik, apa saja poin-poin pembahasan kita pada video ini? Yaitu yang pertama yaitu perkembangan status dan kedudukan Bank Indonesia. Yang kedua yaitu tugas pokok dan fungsi Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu hubungan Bank Indonesia dengan pemerintahan, masyarakat internasional, dan Dewan Gubernur. Dan materi yang terakhir yaitu materi tentang independensi, akuntabilitas, dan transparansi Bank Indonesia. Pada materi yang pertama, yaitu tentang perkembangan status dan kedudukan Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia memiliki peran fundamental atau peran yang penting dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Seiring waktu, status dan kedudukan Bank Indonesia mengalami transformasi penting, terutama setelah reformasi. Sebelum tahun 1999, Bank Indonesia masih berada di bawah kekuasaan eksekutif dan menjalankan fungsi ganda sebagai otoritas moneter sekaligus agen fiskal pemerintahan. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank BI ditetapkan sebagai lembaga independen yang tidak tunduk pada instruksi pemerintah maupun pihak eksternal lainnya. Perubahan ini menjadi tonggak penting dalam sistem ketatanegaraan ekonomi, karena menjadikan Bank Indonesia fokus pada pencapaian tujuan tunggal, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah, baik terhadap barang dan jasa maupun terhadap mata uang negara lain. Dengan status lembaga independen, Bank Indonesia menjalankan tiga tugas utama. Yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dengan sasaran utama pengendalian inflasi. Yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Ini mencakup inovasi seperti pengembangan sistem pembayaran digital QRIS dan pengawasan terhadap sistem keuangan berbasis teknologi. Dan yang terakhir yaitu Bank Indonesia bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial, meskipun pengawasan makroprudensial ini sejak tahun 2014 telah dialihkan ke OJK. Ketiga tugas ini bersinergi untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Materi yang ketiga yaitu hubungan Bank Indonesia dengan pemerintahan. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintahan tetap erat meskipun berada atau bersifat koordinatif dan tidak subordinatif. Dalam konteks nasional, Bank Indonesia secara rutin melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS melalui Komunitas Stabilitas Sistem Keuangan. Melalui forum ini, kebijakan moneter Bank Indonesia disinergikan dengan kebijakan fiskal dan sektor keuangan lainnya agar tidak saling bertentangan. Bank Indonesia juga terlibat dalam penyusunan indikator ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan RAPBN, seperti asumsi inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Sementara itu, di tingkat internasional, Bank Indonesia menjalin hubungan dengan lembaga keuangan global seperti IMF, Bank Dunia, Bank Internasional guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kerjasama keuangan, pertukaran data, dan koordinasi kebijakan moneter global. Struktur organisasi Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari 1 gubernur, 1 deputi gubernur senior, dan maksimal 4 deputi gubernur.
Dewan ini bertanggung jawab menetapkan arah dan pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia secara kolektif. Mereka dipilih melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatuhan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden. Dewan Gubernur melaksanakan rapat Dewan secara berkala sebulan sekali untuk menetapkan kebijakan moneter. Dewan Gubernur melaksanakan rapat Dewan Gubernur secara berkala biasanya sebulan sekali untuk menetapkan kebijakan moneter, yang dimana suku bunga acuan yang menjadi rujukan seluruh sistem perbankan. RDG juga membahas kondisi sistem keuangan nasional, stabilitas sistem pembayaran, dan arah pengendalian inflasi. Prinsip independensi menjadi landasan utama dalam pelaksanaan seluruh kebijakan Bank Indonesia. Independensi ini bukan berarti lepas dari tanggung jawab, melainkan memastikan bahwa keputusan Bank BI tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik dan tekanan eksternal. Namun agar independensi ini tetap dalam koridor demokratis, Bank BI diwajibkan menjaga akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Bank Indonesia secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPR dan publik, baik melalui laporan tahunan, laporan triwulan, maupun paparan hasil rapat Dewan Gubernur. Transparansi ini juga dilakukan untuk melalui publikasi data ekonomi seperti inflasi, neraca pembayaran, dan indikator moneter lainnya. Pentingnya independensi, akuntabilitas, dan transparansi terlihat jelas dalam respon Bank BI terhadap berbagai krisis keuangan yang pernah melanda Indonesia. Misalnya, pada saat krisis moneter tahun 1997 sampai tahun 1998, Bank BI belum sepenuhnya independen dan harus menghadapi tekanan dari pemerintah dalam menghadapi kebijakan. Hal ini mengakibatkan respon moneter yang tidak efektif dan menimbulkan krisis keberpanjangan. Belajar dari pengalaman tersebut, pasca reformasi, peran Bank BI sebagai institusi yang independen diperkuat untuk menciptakan keputusan berbasis analisis ekonomi yang objektif. Kini, setiap kebijakan Bank Indonesia senantiasa melakukan kajian menyeluruh berbasis data empiris, termasuk proyek makroekonomi dan sistem makroekonomi. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita lihat contoh kasus berikut. Krisis nilai tukar rupiah pada tahun 2018. Ketika itu, ekonomi global tengah mengalami ketegangan akibat kebijakan kenaikan suku bunga oleh Bank Amerika Serikat, serta perang dagang antar Amerika Serikat dan Tiongkok. Rupiah mengalami depresi yang cukup tajam dari sekitar 13.500 menjadi 15.000 per dolar Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di pasar keuangan dalam negeri dan meningkatkan tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Situasi ini menuntut kebijakan moneter yang responsif dan tegas dari Bank Indonesia. Dalam merespon gejolak tersebut, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebagai 6 kali dalam 1 tahun, dari 4,25% menjadi 6%. Tujuannya adalah menjaga daya tarik aset keuangan domestik agar tidak terjadi capital outflow besar-besaran. Selain itu, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing, menjaga likuiditas dan stabilan nilai tukar. Bank Indonesia juga memperkuat komunikasi dengan pelaku pasar dan masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi dan keyakinan terhadap stabilitas ekonomi. Langkah-langkah ini menunjukkan pentingnya independensi Bank BI, Bank Indonesia agar mampu mengambil tindakan yang tidak populer namun dibutuhkan untuk kestabilan jangka panjang. Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter di tengah ketidakpastian global ini menunjukkan betapa pentingnya lembaga ini dalam sistem ekonomi nasional. Selain menjalankan tugasnya di bidang kebijakan moneter dan sistem pembayaran, Bank Indonesia juga berperan dalam edukatif publik, mendukung inklusi keuangan dan memperkuat digitalisasi ekonomi. Program seperti Gerakan Nasional Non-Tunai, pengembangan
uang elektronik, dan sistem pembayaran berbasis QRIS menjadi contoh komitmen Bank Indonesia dalam mendorong efisiensi ekonomi melalui inovasi digital. Semua kebijakan ini dilakukan dalam kerangka kebijakan yang konsisten, transparan, dan akuntabel. Dalam peran yang begitu strategis, Bank Indonesia menjadi pilar utama dalam menjaga fondasi ekonomi Indonesia. Tugasnya yang kompleks menuntut profesionalisme tinggi, analisis yang berbasis data, serta integritas kelembagaan. Independen ini bukan berarti tidak berinteraksi, melainkan Bank BI tetap menjalankan sinergi aktif dengan berbagai pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam rangka menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagai mahasiswa dan masyarakat, penting bagi kita memahami peran Bank Indonesia agar tetap mendukung kebijakan yang dijalankan serta menjaga kepercayaan terhadap sistem ekonomi nasional. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada materi yang masih kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.